Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Raihan Zafira dengan NIM 2050203071111062 dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan dan tugas saya terkait analisis data menggunakan tabel law dengan topik yang saya ambil ya, atau dataset yang saya peroleh yaitu terkait penjualan bahan bakar minyak DKI Jakarta pada tahun 2016 dan tahun 2015. Em, Tugas ini saya tempuh untuk memenuhi em, penilaian ujian akhir semester bisnis digital kelas CD. Nah, ya seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa data yang saya ambil ini terkait penjualan bahan bakar minyak di DKI Jakarta pada tahun 2016. Perlu diingat dan perlu saya himbau bahwa main data yang saya punya itu adalah data pada tahun 2016. Namun untuk menunjang um, visualisasi nantinya, saya membutuhkan data tahun 2015. Untuk itu saya juga memaparkan dan memberikan data tahun 2015. Gitu. Dan data-data ini saya peroleh dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta melalui laman website data.jakarta.go.id/dataset. Sudah saya letakkan di bawah slide. Oke, dan pada dataset ini ada beberapa variabel yang mungkin nantinya akan menjadi hal yang penting untuk karena kita akan mengolah data-datanya seperti itu. Dan di antaranya itu yang pertama ada bulan pada satu tahun, mulai dari Januari, Februari dan seterusnya, dan ditunjukkan menggunakan angka ya, bulan pertama, bulan kedua, ketiga dan seterusnya sampai bulan ke-12. Kemudian variabel yang kedua itu ada stasiun pengisian bahan bakarnya. Nah, kan kita membahas tentang penjualan bahan bakar minyak, ditunjukkan kira-kira penjualan tersebut itu ada di stasiun pengisian yang mana. Tuh, ada Pertamina, Shell, dan eh, Total, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada jenis bahan bakarnya. Em, Jenis bahan bakar seperti biosolar, solar, premium, pertalite, pertamax, pertamax plus, Pertamina Dex, Dexlite, Pertamax Racing, DBG, Turbo, 92, 95, diesel, super, V-Power, dan lain-lain itu sudah terlihat ada di data Excel-nya. Em, Kemudian selain jenis bahan bakar juga ada jumlah penjualan. Jumlah penjualannya itu dengan satuan rupiah ya teman-teman karena menggunakan eh, mata uang Indonesia. Kemudian terakhir ada penerimaan pajak dengan sama juga menggunakan rupiah mata uang Indonesia. Nah, data-data ini nantinya akan kita gunakan untuk kira-kira kita bisa mencari apa atau ada hal yang harus kita rekomendasikan atau ada hal atau ada masalah yang perlu kita selesaikan atau bagaimana melalui data-data ini. Itu nanti akan kita hubungkan variabel-variabelnya. Next, oke. Terkait analisis data. Jadi setelah kita memperoleh data tersebut, kita akan menganalisis data kira-kira apa yang akan kita bahas dan kita cari dari data-data dataset yang sudah kita dapatkan sebelumnya. um, Melalui dataset yang sudah saya dapatkan itu, saya akan mencari kira-kira jenis bahan bakar apa yang nilai penjualannya itu paling besar di tahun 2016. Kemudian kita lihat juga di tahun 2015 apakah sama atau ternyata ada perubahan, apakah ada, nanti kita akan melihat kira-kira kalau misalkan memang ada perbedaan, pengaruh apa yang menyebabkan perubahan tersebut. Kemudian hubungan antara jumlah penjualan terhadap penerimaan pajak di DKI Jakarta. Um, karena dari datanya sendiri itu ada penerimaan pajak, kita akan melihat sebenarnya hubungannya itu apa dan kalau kita visualisasikan hubungannya seperti apa gitu. Apakah saling memiliki pengaruh satu sama lain dan kira-kira pengaruhnya seperti apa. Nah, yang terakhir
karena kita mau melihat pengaruh pajaknya juga ya, dari kita sendiri, langkah karena kan kaitannya bahan bakar minyak ini, apalagi pajak ya, itu kaitannya sama pemerintah untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi kita akan memikirkan kira-kira langkah seperti apa sih yang harus dijalani oleh pemerintah dalam mengatasi pengaruh penerimaan pajak bahan bakar minyak terhadap kesejahteraan masyarakat. Oke, kita masuk ke visualisasi data. Setelah ini saya akan mencoba untuk memaparkan visualisasi data secara umum terlebih dahulu, atau maksudnya saya coba berikan overview-nya dulu. Lalu setelah itu saya akan share dari table law-nya sendiri, kira-kira step by step-nya dalam memvisualisasikan data itu seperti apa. Oke, langsung aja kita overview dulu ya. Kita overview dulu. Di sini saya sudah memvisualisasikan penjualan BBM eh, pada tahun 2015 di Jakarta. Nah, dilihat ya ada histogramnya, mm, ditunjukkan juga jenis-jenis bahan bakarnya, kemudian jumlah penjualannya berapa, kemudian eh, ada keterangannya juga ya, em, itu penjualannya sebesar berapa rupiah. Next, ini juga ada penjualan pada tahun 2016 sama jenis bahan bakar pada horizontal dan jumlah penjualannya pada vertikal. Dan ditunjukkan juga mana yang paling besar sebenarnya sudah terlihat nih. Yang paling tinggi penjualannya sangat-sangat signifikan pada premium. Kemudian yang ketiga itu ada hubungan nih. Kan tadi kita mau mencari hubungannya sebenarnya apa. Kenapa eh, datanya, kenapa ada em, penerimaan pajak di sana. Dan seperti yang kita lihat, hubungan penjualan dan penerimaan pajak itu kalau dilihat dari grafiknya secara sekilas itu sama ya di bawah ya, karena nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut, karena memang sebenarnya hubungannya itu mereka berdua sama gitu dan saling terikat satu sama lain. Ini juga pada tahun 2016 sama ya, premium dan seterusnya gitu sampai ujung, ya kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang saya coba eh, share dari tabelnya langsung ya. Bentar. Oke, ini sudah saya tunjukkan eh, tabel yang saya miliki. Nah, jadi yang pertama tadi kan sudah saya tunjukkan ya, data, sorry, visualisasi dari penjualan bahan bakar minyak Jakarta pada tahun 2015. Di sini saya memiliki dua data, ini data tahun 2015 dan data tahun 2016. Saya masukkan untuk step-stepnya. Yang pertama kita eh, masukkan data, open, terus pokoknya di-upload di sini. Jadi, kalau mau lihat data source-nya, oke, bentar. Oke, sudah terupload datanya melalui data source. Terus kita di sini ada banyak ya, ada banyak variabel, sama juga nih data 2016 dari jenis bahan bakar, kemudian kasus pengisiannya, bulan, jumlah penjualan dan penerimaan pajak. Kita mulai dari sini. Jadi pertama saya memasukkan jenis bahan bakarnya terlebih dahulu di eh, kolom ya, itu di sini nih. Kolom pada jenis-jenis bahan bakar, terus row-nya masukin jumlah penjualan. Karena kan kita mau melihat jumlah penjualan nih, jumlah penjualan dari jenis bahan bakar yang kita ingin lihat. Jadi kita masukkan dua ini. Lalu karena saya ingin menunjukkan, eh, karena kita juga ingin membahas seputar penerimaan pajak, jadi saya langsung masukin aja penerimaan pajak ini di color untuk melihat perbandingannya nih. Kan semakin gelap juga, berarti penerimaan pajaknya semakin besar juga, terus sampai nol. Terus juga saya memasukkan jenis bahan bakarnya untuk label supaya terlihat di sini premium ya, jadi nggak perlu klik-klik satu-satu gitu ya, udah ada di sini. Kemudian jumlah penjualan juga langsung terlihat
kira-kira. Karena kalau misalkan nggak ada, lihat secara umum aja ntar kan dari sini kurang pas ya, presisi gitu, presisinya berapa. Oh, di antara 1,6 sampai 1,8 nih, jadi ternyata 1,7 sekian 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 miliar gitu. Jadi kita tunjukkan bahwa oh ternyata pada tahun 2015 itu penjualan terbesar itu diraih oleh bahan bakar minyak jenis premium. Terus sama kemudian ada penjualan bahan bakar minyak tahun 2016 sama pada bagian kolom saya memasukkan jenis bahan bakar, pada bagian rows-nya masukkan jumlah penjualannya untuk melihat hubungan antara dua ini yang melalui grafik. Oh ya, saya juga awalnya datanya tidak berurutan seperti ini sebenarnya dari tertinggi ke rendah, cuman supaya lebih enak dilihat, ini kita bisa ngeklik ini untuk melihat urutannya. Nah, tuh dari ini dari kecil ke tertinggi, tapi saya ingin melihat langsung ya. Jadi yang paling tinggi ada di sisi kiri. Sama halnya dengan 2015 seperti itu. Oke. Nah, sama ya pada tahun 2016 ternyata sama-sama premium gitu. Yang tertinggi penjualannya. Di penjualannya. Kemudian tahun seperti yang saya jelaskan tadi, saya ingin melihat nih hubungan antara penjualan bahan bakar minyak tersebut ya dengan penerimaan pajaknya. Karena kan kita ada variabel penerimaan pajak nih. Kita langsung ke tahun 2016 dulu aja ya. 2016. Nah, jadi pada grafik ini saya ingin langsung eh, melihat seperti itu. Kira-kira jumlah penjualan sama penerimaan pajak itu hubungannya apa? Berarti kan kita harus masukkan langsung dua-duanya ya. Langsung dua-duanya. Ya, supaya lebih enak juga dilihatnya kan. Jadi jumlah penjualan itu kita taruh di pertama nih. Kita drag jumlah penjualan ke rows. Terus penerimaan pajaknya juga. Jadi ada dua grafik nantinya. Kemudian kita lagi-lagi karena kita ini sangat erat kaitannya sama kita mencari jenis apa, berarti kita harus tetap memasukkan jenis bahan bakar lagi. Jenis bahan bakar lagi. Nah, muncul grafik dalam bentuk histogram seperti ini juga saya urutkan ya. Tadi menggunakan ini. Nah, ini atau ini. Gitu. Kita lihat. Nah, kita bisa sebenarnya bisa langsung kelihatan banget secara jelas kalau atas bawah ini kan sama ya bentuknya. Atas bawah ini sama. Yang atas premiumnya eh, apa penjualannya penjualannya 1 juta sekian gitu. Penerimaan pajaknya 3 juta 300 juta 300 M gitu penerimaan pajaknya. Nah, ini kita bisa lihat kalau ternyata premium itu kan yang paling tinggi penjualannya. Penerimaan pajak juga paling tinggi penjualannya. Berarti semakin tinggi penjualannya, maka semakin tinggi juga penerimaan pajaknya. Seperti itu. Jadi, dan kita bisa lihat nih, premium yang pertama, habis itu diikuti biosolar, diikuti Pertamax, diikuti Pertalite, diikuti solar, diikuti super, dan seterusnya, sampai yang terakhir itu Pertamax Racing. Sama juga di tahun 2015, ini cuma buat pembandingnya aja sih, ternyata ya memang, ya kita tahu ya namanya juga pajak gitu ya, semakin besar yang kita jual, maka semakin tinggi pajaknya. Nah, ternyata yang paling banyak itu premium, di mana premium ini sebenarnya ya sebenarnya yang tidak direkomendasikan lah sebetulnya. Kita coba kembali ke PPT terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu ya untuk visualisasinya. Kita coba kembali ke PPT tadi udah sampai di slide visualisasi data. Visualisasi data. Kita masuk ke ini ya. Tadi kan ini yang pertama paling tinggi premium. Sama juga di 2016 dan 2015. Kemudian kita lihat di hubungannya. Nah, em, ternyata memang saling berkaitan seperti itu karena memang berbanding lurus lah gitu sebutannya. Kita coba langsung masuk ke hasil analisis ya, di mana
ini kan kita membahas terkait BBM dan pajak. Jadi kenaikan harga jual bahan bakar minyak atau BBM di dalam negeri selain ditentukan sama faktor harga minyak mentah dunia, itu ditentukan juga eh, sama pajaknya. Jadi pajak di setiap provinsi itu bagaimana gitu. Nah, pajaknya itu ada pajak tambah nilai atau PPN dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Nah, jadi di DKI Jakarta itu tadi ya, DKI Jakarta ini hasilnya seperti ini, hubungan penjualan sama penerimaannya ternyata sama-sama saling berhubungan gitu. Nah, dari awal kita sudah menemukan jenis bahan bakar dengan nilai penjualan tertinggi, yaitu BBM jenis ini jenis premium ya. Ditunjukkan pada grafik pertama terkait penjualan BBM baik tahun 2016, 2015 dan tahun 2016 bahwa yang tertinggi itu diraih oleh BBM jenis premium. Nah, hal ini tuh terjadi karena disebabkan sama dua faktor teman-teman, yaitu ketersediaannya memang sangat-sangat banyak dan sangat-sangat mumpuni, serta harganya yang terlampau murah sehingga pada tahun 2015 itu bisa sampai sebesar itu gitu, 1,7 miliar penjualannya. Terus ya turun di tahun 2016, turunnya itu pun karena memang pada waktu itu harganya itu turun, harganya itu turun, jadi ya penjualannya memang turun. Cuman lagi-lagi penjualannya tetap premium yang paling besar. Dan perlu dihimbau juga bahwa data yang saya ambil ini merupakan data pada tahun 2015 dan 2016 ya, di mana memang penggunaan premium itu sangat-sangat besar. Eh, Sekali lagi saya himbau bahwa mungkin dat pada tahun ini atau saya menganalisis datanya dari 2022 mungkin memang sudah berbeda eh, intensitas penggunaan premiumnya, tapi ini adalah data yang saya ambil dari tahun 2016. Nah, jadi untuk hubungan jumlah penjualan bahan bakar minyak terhadap penerimaan pajak ini ditunjukkan pada grafik yang sudah saya tunjukkan tadi ya, ini grafik yang ada dua atas bawah tadi itu antara penjualan dan penerimaan pajak, bahwa di tahun 2015 dan 2016 sendiri itu menyatakan kalau kenaikan penjualannya ini berbanding lurus dengan seberapa besar sih penerimaan pajak yang kita peroleh, dan lagi-lagi konsumsi bahan bakar minyak yang semakin besar tentu meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotornya. Dan untuk tahun 2015 sendiri harga BBM premium itu 7.600 dan pada 2016 itu mengalami penurunan menjadi 6.450 sudah termasuk pajaknya. Dan perlu dihimbau kembali, data yang diambil ini merupakan data tahun 2015 dan 2016 ya teman-teman. Jadi sebenarnya ada perbedaan dengan tahun ini, tapi yang perlu diingat bahwa pada graf yang ditunjukkan itu hasilnya berbanding lurus. Nah, dari data yang saya peroleh, kesimpulannya itu berdasarkan beberapa visualisasi yang telah didapatkan, dapat disimpulkan bahwa sepanjang tahun 2016, penggunaan BBM jenis premium ini memiliki nilai penjualan terbesar dan dari grafik yang tertera, penerimaan pajak juga menjadi eh, nilai tertinggi gitu dari penjualan BBM jenis premium ini. Nah, kenaikan harga jual bahan bakar minyak atau BBM dalam negeri itu selain ditentukan sama faktor harga minyak mentah dunia, itu sebenarnya juga ditentukan oleh kebijakan pajak di setiap provinsinya. Ya, ini data kan dari DKI Jakarta. Jadi ya kebijakannya dari Provinsi DKI Jakarta itu sendiri. Dan pajak tersebut itu adalah pajak pertambahan nilai atau pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Nah, sebenarnya harus ada kehati-hatian dalam menentukan tarif PBBKB ini karena kan eh, bahan bakar minyak itu menyangkut hajat hidup orang banyak ya, ditambah pajaknya lagi gitu. Kalau bisa besaran pajak PBBKB ini dinolkan supaya daya beli masyarakat itu terjaga, apalagi di tengah situasi seperti sekarang ini. Nggak record record.
Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.